Di tengah ekonomi yang nggak menentu kayak sekarang, pekerjaan di pemerintahan itu kan ibaratnya jaminan keamanan. Jadi apa sih yang bikin ratusan orang ini malah putar balik dan bilang tidak? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke Cianjur. Disinilah sebuah tawaran yang seharusnya jadi kabar gembira, malah jadi awal dari sebuah kebuntuan. Jadi ceritanya begini, ratusan pekerja yang baru saja diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau kita sebut PPPK, disodori draft kontrak kerja. Dan perlu diingat ya, ini bukan karena salah paham atau komunikasi yang macet. Tawaran ini datang ke mereka bukan sekali, tapi 2 kali. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. 2 kali ditawari, 2 kali juga mereka kompak, serempak, menolak untuk tanda tangan. Penolakan massal ini jelas banget nunjukin kalau ada sesuatu yang sangat-sangat salah dengan kontrak tersebut. Sesuatu yang bikin mereka rela melepas kesempatan yang diidam-idamkan banyak orang. Nah, sekarang kita sampai ke akar masalahnya. Alasan penolakan ini ternyata bukan soal jam kerja, bukan soal tunjangan. Ini soal angka yang paling fundamental dalam sebuah pekerjaan, gaji. Kutipan dari salah satu pekerja ini rasanya merangkum semua kegelisahan mereka. Statusnya jelas, tetapi gajinya tidak. Mereka dijanjikan status yang jelas sebagai abdi negara, sebuah pengakuan yang udah lama banget mereka perjuangkan. Tapi, status yang jelas itu ternyata datang dengan angka yang sangat nggak jelas, bahkan mengkhawatirkan di slip gaji mereka. Coba Anda lihat perbandingan yang bikin kaget ini. Waktu mereka masih berstatus honorer, mereka bisa menerima gaji sekitar Rp750.000 sampai Rp1.000.000 lebih per bulan. Sekarang, dengan status baru yang lebih mentereng sebagai PPPK paruh waktu, kontrak mereka cuma mencantumkan angka Rp300.000. 300.000. Ini bukan sekedar turun gaji, ini anjlok. Dipotong drastis lebih dari setengahnya. Kondisi ini jelas menempatkan mereka dalam posisi yang super sulit. Mereka dihadapkan pada pilihan antara pengakuan status dari negara atau kemampuan untuk menafkahi keluarga. Sebuah pilihan yang seharusnya tidak perlu ada. Terus, apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu itu? Oke, secara teknis, mereka adalah pegawai pemerintah, statusnya resmi. Tapi, kata kuncinya ada di paruh waktu. Nah, embel-embel inilah yang jadi penentu dan langsung berdampak ke besaran gaji yang mereka terima. Jadi, inilah inti dilemanya. Kenaikan status di atas kertas ternyata berbanding terbalik dengan kondisi finansial di dunia nyata. Ironis banget kan? Satu langkah maju dalam karir, ternyata malah jadi langkah mundur yang besar bagi kesejahteraan hidup mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah masalah ini cuma terjadi di Cianjur? Ternyata tidak. Kasus ini sepertinya cuma puncak dari gunung es. Sebuah gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Kalau kita lihat dari berita-berita ini, polanya jadi kelihatan jelas. Keluhan gaji yang lebih rendah dari honorer, ketidakpastian soal tunjangan hari raya, dan tentu saja masalah kontrak di Cianjur. Ini bukan insiden yang terisolasi, ini sudah menjadi sebuah tren yang mengkhawatirkan. Lalu, gimana nasib mereka ke depannya? Dengan kontrak yang masih tergeletak dan belum ditandatangani, masa depan para abdi negara ini jadi penuh tanda tanya. Jadi beginilah situasinya sekarang. Sebuah jalan buntu. Ratusan pekerja ini ada di dalam limbo profesional. Secara resmi mereka sudah diangkat, tapi mereka nggak bisa bekerja dengan syarat yang ditawarkan. Mereka seolah terjebak di antara status lama dan status baru yang sayangnya tidak berkelanjutan. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan akhir yang sangat mendasar. Ketika sebuah status resmi justru mengancam kelangsungan hidup, lalu apa sebenarnya arti dari status itu? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Bukan hanya oleh para pekerja di Cianjur, tapi juga oleh para pembuat kebijakan di seluruh negeri.